Reformasi adalah suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan menuju lebih baik secara konstitusional. Dampak negatif dari kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru memunculkan keinginan masyarakat Indonesia untuk melakukan perubahan. Lalu, bagaimanakah penjelasan lengkap mengenai peristiwa reformasi? Simak berikut ini. Pada masa Orde Baru, pemerintah berhasil mewujudkan kemajuan pembangunan yang pesat. Namun, kemajuan pembangunan itu tidak merata karena pemerintah hanya berfokus pada pembangunan di Jawa. Dalam bidang ekonomi, pemerintah Orde Baru pun berhasil meningkatkan pendapatan per kapita Indonesia pada tahun 1980 hingga 1990. Namun, pertumbuhan ekonomi ini ternyata menimbulkan mentalitas dan budaya korupsi di kalangan pejabat. Selain itu, pelaksanaan kebijakan politik pada Orde Baru cenderung otoriter, sehingga membatasi ruang demokrasi pada rakyat. Dampak negatif tadi menimbulkan rakyat Indonesia untuk melakukan perubahan. Nah, di sini kita fokus ke gerakan reformasi. Yang pertama, gerakan reformasi ditandai oleh krisis ekonomi. Pada 1997, Indonesia dilanda krisis moneter yang melemahkan nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Keadaan ini berdampak pada jatuhnya bursa saham Jakarta, bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang menyebabkan PHK besar-besaran. Selanjutnya, kenaikan harga-harga kebutuhan barang pokok. Kemudian, keadaan diperparah dengan terkuaknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN di kalangan pemerintah. Demonstrasi-demonstrasi oleh mahasiswa mulai terjadi di seluruh Indonesia. Tuntutan mahasiswa dalam aksinya meliputi penurunan harga sembako, penghapusan monopoli, dan KKN. Yang ketiga, menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Runtutan demonstrasi gerakan reformasi. Yang pertama, terjadinya tragedi Trisakti. Pada tanggal 12 Mei 1998, 4 mahasiswa Universitas Trisakti tewas tertembak oleh aparat keamanan saat berdemonstrasi. Penembakan ini menyulut demonstrasi yang lebih besar. Pada tanggal 13 hingga 14 Mei 1998, terjadi kerusuhan dan demonstrasi mahasiswa yang meluas. Pada tanggal 18 hingga 19 Mei 1998, ribuan mahasiswa menduduki gedung MPR RI untuk meminta tindakan tegas di sana dalam mengundurkan Presiden Soeharto dari jabatannya. Pada tanggal 21 Mei 1998, akhirnya Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri sebagai presiden dan menyerahkan jabatannya kepada wakilnya B.J. Habibie. Pada tanggal 21 Mei ini membuka bahwa Indonesia telah memulai era reformasi. Perkembangan politik setelah reformasi ditandai dengan diadakannya sidang istimewa MPR pada tanggal 10 hingga 13 November 1998 untuk merombak sistem hukum dan perundang-undangan dengan menghasilkan ketetapan-ketetapan antara lain memungkinkannya Undang-Undang 1945 diamandemen, pencabutan ketetapan MPR tentang pemberian tugas dan kewenangan khusus pada Presiden,
MPR juga mencabut peraturan tentang pengamalan Pancasila yang dinilai kurang tepat. Ada juga keputusan tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi 2 periode, hingga terbentuknya sistem pemerintahan daerah. Kemudian terbentuknya otonomi daerah. Pada masa reformasi, otonomi daerah dilaksanakan dengan lebih demokratis daripada sebelumnya. Bahkan pembagian hasil eksplorasi dan eksploitasi sumber daya disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Selanjutnya, penghapusan dwifungsi ABRI. Pada masa reformasi, dwifungsi ABRI dihapuskan secara bertahap, sehingga ABRI berkonsentrasi pada fungsi pertahanan dan keamanan. ABRI kemudian berganti nama menjadi TNI. Perubahan lain yang terjadi pada masa reformasi adalah diselenggarakannya pemilu yang demokratis. Pemilihan umum atau pemilu bisa dilakukan oleh masyarakat secara langsung untuk memilih setiap wakil rakyat hingga presiden dan wakil presiden. Kita beralih pada perkembangan ekonomi pada setiap kepemimpinan di era reformasi. Yang pertama, Presiden B.J. Habibie. Dikenal sebagai masa transisi dari krisis ekonomi ke proses pemulihan. Pada masa ini, pemerintah menerapkan kebijakan pokok di bidang ekonomi, yaitu penanggulangan krisis ekonomi dengan mengendalikan nilai rupiah, ketersediaan kebutuhan bahan pokok dan obat-obatan dengan harga terjangkau, kerjasama dengan International Monetary Fund (IMF) untuk membantu proses pemulihan ekonomi, penerapan independensi Bank Indonesia agar fokus mengurus perekonomian, likuidasi beberapa bank yang bermasalah. Meski begitu, namun rupiah kembali melemah pada akhir masa jabatan Habibie. Kemudian pada masa kepemimpinan KH Abdurrahman Wahid, kondisi ekonomi sudah mulai membaik, tetapi masih belum stabil. Kebijakan ekonomi pemerintah saat itu adalah membentuk Dewan Ekonomi Nasional untuk mengatasi krisis ekonomi. Selanjutnya, pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri, keadaan ekonomi saat itu stabil dengan kurs rupiah yang juga stabil. Pemerintah melakukan kebijakan ekonomi berupa pengajuan untuk menunda pembayaran hutang senilai 5,8 miliar US dollar, melakukan pembayaran utang luar negeri senilai 116,3 triliun rupiah, dan melakukan privatisasi BUMN. Dan yang terakhir pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, perekonomian saat itu sudah mulai membaik dengan angka pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% per tahun. Kebijakan ekonomi yang dilakukan, yang pertama, pengurangan subsidi BBM, lalu pemberian bantuan langsung tunai, dan mengurangi hutang luar negeri dan melunasi hutang IMF senilai 3,1 miliar US dollar. Dalam kehidupan sosial, pada masa reformasi, masyarakat lebih bebas menyuarakan aspirasinya, didukung dengan adanya reformasi di bidang komunikasi. Pada masa reformasi, pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Sesuai agenda reformasi bidang pendidikan, terutama masalah kurikulum yang harus ditinjau minimal 5 tahun. Pemerintah melakukan beberapa kali perubahan kurikulum, yakni yang pertama, KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Yang kedua, KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dan yang terakhir, kurikulum 2013. Dalam bidang ini dilakukan upaya pelestarian budaya dengan mendaftarkan warisan budaya Indonesia ke UNESCO. Upaya ini dilakukan untuk menghindari klaim negara lain terhadap warisan budaya Indonesia. Setelah mendengarkan penjelasan tadi, semoga dapat dimengerti ya.
Semoga pula Indonesia dapat menjadi lebih baik lagi dari segi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, agar tetap sukses dan makmur. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa. Else around me and you and awkward silence. Don't you